Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Widiarisanti ingin menjelaskan mengenai kromosom, DNA, transkripsi, dan juga translasi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Nah, jadi kromosom itu adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Struktur ini terletak di dalam inti sel dan berkumpul membentuk genom. Pada organisme terdapat dua macam kromosom, yaitu kromosom seks atau gonosom yang menentukan jenis kelamin dan kromosom tubuh atau autosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Kromosom memiliki dua fungsi utama, yakni untuk memastikan DNA terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel dan untuk menjaga integritas dan ketepatan replikasi genom pada setiap siklus sel. Kromosom pada tiap sel somatik manusia berjumlah 46. Nah, selanjutnya ini adalah bagian dari kromosom, terdiri dari telomer atau seperti anten, kromatid, lengan pendek, sentomer, dan juga lengan panjang. Dari bagian-bagian kromosom tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis kromosom. Ada metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan juga telosentrik. Metasentrik ini ukuran lengannya sama antara lengan panjang dan juga lengan pendek. Pada submetasentrik, lengan pendeknya sedikit lebih pendek daripada lengan panjangnya. Pada akrosentrik, lengan pendeknya semakin lebih kecil daripada lengan panjangnya. Sedangkan pada telosentrik, langsung sentromer, tidak ada lengan pendeknya dan hanya ada antenanya. Selanjutnya ada DNA. DNA ini adalah bagian dari kromosom tadi. Kromosom yang berbentuk X itu kalau dilebarkan akan terbentuk seperti yang ada di gambar. DNA ini merupakan materi genetik yang bersifat diturunkan atau herediter. DNA dibentuk oleh molekul nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari adenin atau disebut dengan A dan juga timin atau disebut dengan T. Adenin dan timin ini diikat menjadi satu oleh dua ikatan hidrogen. Sedangkan guanin dan juga sitosin itu diikat oleh tiga ikatan hidrogen. Atom 5 aksen dari molekul gula deoksiribosa akan terhubung dengan atom 3 aksen dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi adalah tahap pertama pada ekspresi gen, yang mana informasi dari gen digunakan untuk membangun produk fungsional seperti protein. Tujuan dari transkripsi ini untuk membuat salinan RNA dari untayan gen di DNA. Pada organisme eukariotik seperti kita, RNA ini diproses untuk membuat produk akhir disebut mRNA atau messenger RNA. Setelah ada mRNA hasil dari transkripsi tadi, maka akan ada proses translasi. Pada proses ini, mRNA diterjemahkan untuk membentuk protein atau subunit protein yang mengandung rentetan asam amino. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, yaitu ada adenin, urasil, sitosin, dan juga guanin. Perbedaannya dengan DNA tadi adalah pada RNA tidak ada timin, adanya urasil yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut sebagai kodon. Jadi ini adalah gambar dari transkripsi dan juga translasi. Jadi pada DNA tersebut yang berkode TAC, TAG, AG, dan seterusnya ditranskripsikan menjadi mRNA, AUG, AUCU, dan seterusnya. Selanjutnya akan ditranslasikan menjadi polipeptida yang dimaksudkan. Transkripsi ini dimulai dari 3 aksen menuju ke 5 aksen. Dan mRNA yang dihasilkan dimulai dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi sifatnya ini berlawanan. Jadi itu saja penjelasan singkat mengenai kromosom, DNA,
transkripsi, dan juga translasi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang melihat video ini. Terima kasih sudah melihat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.